Glory Story mengucapkan salam hangat untuk para pendengar setia. Malam ini kita hadir dengan kisah yang berbeda dari biasanya. Sebuah cerita yang penuh keanehan, kejutan, dan pelajaran mendalam. Jadi jangan kemana-mana, karena awal cerita ini ajaib banget. Bahkan Abu Nawas sendiri sampai terperangah. Pada suatu malam yang sunyi di kota Baghdad, angin berembus pelan membawa aroma tanah basah sehabis hujan. Abu Nawas baru saja pulang dari pasar setelah menghibur orang-orang dengan syair lucunya. Ia tidak menyangka bahwa malam itu nasibnya akan berjumpa dengan sosok yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langkahnya terhenti ketika melihat seorang pemulung tua sedang mengais tumpukan sampah di sudut jalan. Pemulung itu tampak sangat lusuh. Pakaiannya compang-camping, wajahnya tertutup kerudung kumal, dan tangannya bergetar seolah menahan rasa dingin yang menusuk tulang. Abu Nawas, yang terkenal dengan hatinya yang peka, merasa iba dan bermaksud membantu. Namun baru satu langkah ia mendekat, pemulung itu menengok perlahan. Sorot matanya tajam, bukan sorot mata orang biasa. Abu Nawas seketika merasa bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang aneh, sangat aneh, tapi ia tak bisa menjelaskan apa. Perasaan itu hanya menyuruhnya untuk berhati-hati. "Wahai kakek," sapa Abu Nawas pelan, "apa yang sedang engkau cari di malam selarut ini?" Pemulung itu menghela napas panjang sebelum menjawab. Suaranya rendah, berat, namun menenangkan, bertolak belakang dengan penampilannya yang compang-camping. "Aku mencari sesuatu yang hilang, wahai Abu Nawas," ujarnya dengan senyum samar yang entah kenapa membuat Abu Nawas justru makin merinding. Abu Nawas kaget. "Engkau tahu namaku?" Pemulung itu tidak menjawab. Ia malah kembali mengaduk-aduk tumpukan sampah, seolah mencari sesuatu yang sangat berharga di antara barang-barang tak berguna itu. Abu Nawas semakin curiga, siapa sebenarnya orang ini? Tiba-tiba pemulung itu berkata, "Abu Nawas, sudah saatnya engkau belajar sesuatu yang belum pernah engkau pahami seumur hidupmu." Kata-kata itu membuat Abu Nawas terpaku. Setahunya, tak ada pemulung yang berbicara sefasih itu, apalagi seolah mengetahui masa depan dirinya. Suasana malam tiba-tiba terasa lebih sunyi dari sebelumnya. "Belajar apa?" tanya Abu Nawas, kini penuh waspada. Pemulung itu perlahan menegakkan tubuhnya. Gerakannya pelan, tapi ada wibawa yang sulit dijelaskan, seperti seorang guru besar yang sedang berdiri dari takhta kebijaksanaannya. "Belajar melihat, bukan dengan mata," jawabnya. Abu Nawas terdiam. Kata-kata itu seperti teka-teki rumit, namun terasa sangat benar. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi mulutnya seakan terkunci oleh rasa penasaran yang semakin menggunung. Pemulung itu mendekat satu langkah, dan di saat itulah Abu Nawas merasa udara di sekitarnya berubah, lebih hangat, lebih tenang, seolah dipenuhi cahaya yang tak terlihat oleh mata biasa. "Abu Nawas," kata pemulung itu lembut, "malam ini engkau akan menemukan sesuatu yang akan mengubah caramu melihat dunia." Abu Nawas tersentak, jantungnya berdegup lebih cepat. Siapa sebenarnya pemulung ini? Mengapa ia tahu banyak hal? Dan apa yang akan diajarkan kepadanya malam ini? Kalau kamu penasaran seperti Abu Nawas, jangan kemana-mana. Pagi itu, Abu Nawas tidak bisa tidur nyenyak. Wajah pemulung tua itu terus terbayang-bayang dalam kepalanya. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia merasakan tatapan damai namun sangat dalam, seakan menembus hatinya. Tatapan seperti itu belum pernah ia dapatkan dari siapapun, apalagi dari seorang yang tampak seperti pemulung biasa. Ada sesuatu yang janggal, namun ia belum bisa menebak apa. Abu Nawas akhirnya bangkit dari tempat tidur tepat saat matahari mulai naik. Ia duduk sejenak di tepi ranjang, mengusap wajahnya, mencoba mencari jawaban atas kegelisahannya sendiri. Siapa sebenarnya orang tua itu? Gumamnya. Mengapa setiap ucapannya seperti mengandung makna yang jauh lebih besar? Ia keluar rumah dan berjalan ke pasar dengan langkah cepat. Biasanya ia santai, tapi kali ini hatinya seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Di pasar, ia mencari pemulung itu, berharap bisa bertemu lagi dan menanyakan hal-hal yang mengusik pikirannya sejak semalam. Namun, setelah berkeliling hampir setengah jam, tidak ada seorang pun yang melihat pemulung tua itu. Beberapa pedagang bahkan berkata bahwa mereka tidak pernah melihat sosok tersebut,
Padahal, Abu Nawas yakin ia melihatnya jelas semalam. Ini membuat kegelisahannya semakin bertambah, seperti ada misteri besar yang menunggu untuk dibuka. Abu Nawas kemudian menuju bangunan tua dekat ujung pasar, tempat di mana ia pertama kali bertemu pemulung itu. Ia memperhatikan setiap sudut dengan teliti, seolah berharap ada petunjuk kecil yang tertinggal. Tetapi tempat itu kosong, sepi, dan tidak ada tanda-tanda siapapun pernah berada di sana semalam. Ketika ia hendak pergi, tiba-tiba angin bertiup pelan, namun terasa sangat dingin dan membawa aroma yang aneh, seperti wangi tanah yang basah dan bunga yang tumbuh di musim semi. Angin itu membuat bulu kudut Abu Nawas berdiri. Ia berhenti melangkah dan menatap ke arah datangnya angin itu. Sepertinya ada yang memperhatikan, bisiknya pada diri sendiri. Ia tidak takut, tetapi perasaan misterius itu semakin kuat, seolah ada sesuatu yang ingin menunjukkan keberadaan, namun tidak ingin terlihat langsung. Tak lama kemudian, seseorang menepuk bahu Abu Nawas pelan dari belakang. Ia terkejut dan menoleh cepat, namun yang ia lihat hanya seorang anak kecil yang sedang tersenyum polos, sambil menawarkan kurma. "Paman Abu, mau beli kurma?" kata anak itu. Abu Nawas lega, namun tetap curiga, karena tepukan itu terasa seperti sentuhan orang dewasa. Ia membeli kurma itu, tetapi tatapannya tetap mengawasi sekeliling. "Ada yang aneh hari ini," gumamnya. "Sangat aneh." Hatinya merasa pemulung itu ada dekat, meski ia tak bisa melihatnya. Ketika ia hendak melangkah pergi dari pasar, suara asing tiba-tiba terdengar begitu dekat di telinganya. Bukan suara keras, tetapi lembut dan penuh kehangatan, hampir sama seperti suara pemulung semalam. Tidak semua yang tampak hina itu rendah, dan tidak semua yang tampak tinggi itu mulia. Abu Nawas terhenti. Suara itu seperti berbicara langsung ke dalam dadanya. Ia menoleh cepat, namun tidak melihat siapapun. Orang-orang di sekitar tidak tampak mendengar apa-apa, dan hanya beraktivitas seperti biasa. Ini membuat Abu Nawas semakin yakin bahwa yang ia hadapi bukan manusia biasa. Ia menghela napas panjang dan memutuskan kembali pulang. Namun sesaat sebelum ia sampai di rumah, ia menemukan sesuatu tergeletak di depan pintunya. Sebuah kantong kecil dari kain lusuh, namun warnanya bersinar samar seperti memiliki cahaya dari dalam. Ia memungutnya perlahan dengan hati-hati. Saat kantong itu ia buka, ia terkejut karena isinya bukanlah uang atau makanan, melainkan sehelai daun hijau yang masih segar, seperti baru dipetik dari taman surga. Tetapi yang membuatnya lebih terkejut adalah tulisan kecil di atas daun itu. "Carilah aku bukan dengan mata, tapi dengan hatimu." Tubuh Abu Nawas bergetar. Tulisan itu seolah menegaskan dugaan yang ia pendam sejak semalam, bahwa pemulung itu bukan manusia biasa, melainkan sosok yang dipilih Tuhan. Abu Nawas menggenggam daun itu erat. Kini ia yakin bahwa ada misi besar yang menantinya, namun ia belum mengetahui misi apa itu dan mengapa ia yang terpilih untuk mengerti pesan tersebut. Yang ia tahu hanyalah satu hal, pencarian baru akan segera dimulai. Dan tanpa ia sadari, seseorang sedang mengawasinya dari kejauhan. Wajahnya teduh, sorotnya penuh kebijaksanaan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata manusia. Sosok itu tersenyum tipis, seolah menunggu waktu yang tepat untuk memperlihatkan jati diri sebenarnya. Angin sore berhembus perlahan ketika Abu Nawas berjalan pulang sambil memikirkan kejadian pagi tadi. Wajah pemulung tua yang misterius itu terus menghantui isi kepalanya. Ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika sederhana. Bukan sekadar tatapan, bukan sekadar ucapan, tapi ada getaran di hati Abu Nawas yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di sepanjang jalan, suara riang anak-anak bermain pun tak mampu mengalihkan perhatiannya. Abu Nawas bahkan tidak menanggapi salaman beberapa warga yang biasa ia sapa dengan senyum lebar. Matanya hanya tertuju ke tanah, seolah mencari jawaban dari teka-teki besar yang belum terpecahkan. Sesampainya di rumah, istrinya menyambut dengan ramah seperti biasa. Namun Abu Nawas hanya duduk termenung di pelataran, membuat istrinya bertanya-tanya, "Ada apa sebenarnya, Abu?" Namun Abu Nawas hanya menjawab, "Aku tak yakin apa yang kulihat hari ini adalah hal biasa." Jawaban itu justru membuat sang istri semakin heran. Menjelang malam, ketika lilin mulai dinyalakan, Abu Nawas mengambil air wudhu dan memanjatkan doa yang lebih panjang dari biasanya. Ada rasa gentar yang tidak ia pahami.
Dalam sujudnya, ia memohon petunjuk agar diberikan kejelasan. Apakah pemulung tua itu benar-benar manusia biasa atau seseorang yang diutus untuk menguji dirinya? Setelah berdoa, Abu Nawas duduk memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Sejenak ia merasa damai, namun tak bertahan lama. Sebuah suara lirih muncul dari arah pintu rumahnya. Suara itu bukan mengetuk, melainkan sebuah sapaan halus, seperti seseorang yang memanggil namanya tanpa suara. Abu Nawas sontak menoleh. Di ambang pintunya berdiri sosok pemulung tua itu dengan wajah lebih bercahaya dari sebelumnya. Tapi cahaya itu aneh, bukan seperti api, bukan pula seperti cahaya matahari atau lampu. Cahaya itu lembut, menenangkan, sekaligus membuat jantung Abu Nawas berdetak lebih cepat. "Assalamualaikum, wahai Abu," ucap sang pemulung dengan suara sangat lembut. Abu Nawas terkejut dan berdiri dengan tergesa. "Waalaikumsalam. Bagaimana engkau bisa di sini? Bukankah aku tidak melihatmu lewat tadi?" Pemulung itu tersenyum, senyum yang mengandung sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. "Aku datang bukan untuk meminta. Aku datang karena engkau memanggil." Memanggil? Abu Nawas menelan ludah. "Aku tidak memanggil siapapun." Pemulung itu melangkah masuk tanpa suara, dan anehnya, alas kaki lusuhnya sama sekali tidak meninggalkan jejak di tanah berdebu. Hal itu membuat Abu Nawas semakin gemetar. Saat seorang hamba memohon petunjuk, maka Allah akan memilih cara yang sesuai untuk menjawabnya. Nada suaranya berubah, lebih dalam, lebih berat, tapi tetap lembut. Abu Nawas merasa lututnya makin lemas. Hatinya seperti menyadari sesuatu yang jauh melampaui akalnya. Pemulung itu lalu duduk di kursi kayu yang rapuh itu, namun anehnya kursi itu tidak berdecit sama sekali. Abu Nawas semakin yakin bahwa ia bukan orang biasa. Dengan hati yang diliputi campuran takut dan takjub, ia bertanya pelan, "Siapakah engkau sebenarnya?" Pemulung itu menatapnya dengan mata yang memancarkan keteduhan dan kedalaman yang tak mampu ditafsirkan manusia. "Engkau akan mengetahui ketika waktunya tiba. Namun malam ini, aku datang untuk satu hal." Apa yang terjadi kemudian membuat seluruh tubuh Abu Nawas merinding hebat. Pemulung itu mengangkat tangannya ke arah genteng bocor yang tadi pagi ia perbaiki. Detik itu juga, tanpa disentuh, genteng itu kembali utuh seperti baru. Tidak ada retakan, tidak ada celah, tidak ada bekas air hujan. Abu Nawas langsung jatuh berlutut tak mampu berkata-kata. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia tahu, ia benar-benar tahu, ini bukan keajaiban biasa. "Aku hanya menunjukkan sedikit," kata pemulung lembut. "Karena engkau adalah seseorang yang selalu memakai akal, tapi hatimu tetap bersih." Abu Nawas menggigil. "Jika engkau utusan Allah atau seseorang yang dekat dengannya, maka aku tidak pantas berdiri di hadapanmu." Pemulung itu tersenyum tipis lalu berkata dengan nada penuh kasih, "Tidak ada seorang pun yang lebih mulia, kecuali karena ketakwaannya. Ingatlah itu, Abu." Dan tepat setelah mengucapkan itu, angin malam berhembus ke dalam rumah, memadamkan lilin, dan ketika Abu Nawas menyalakannya kembali, pemulung itu sudah tidak ada. Hanya keheningan dan bau wangi yang tidak berasal dari dunia. Abu Nawas menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dadanya bergetar, bukan karena takut, tapi karena ia sadar. Ia baru saja didatangi seseorang yang kedudukannya tak dapat dicapai oleh akal manusia. Seseorang yang selama ini hanya ia dengar dari kisah-kisah para ulama. Seseorang yang disebut penuh hikmah dan memiliki umur sepanjang zaman. Nabi Khidir. Istana tampak ramai sejak pagi. Namun hati Abu Nawas justru terasa berat. Semalaman ia memikirkan 3 ujian dari pemulung misterius itu. Ujian kesabaran, ujian kejujuran, dan ujian amanah. Dan anehnya, semuanya terjadi tanpa ia sadari bahwa itu adalah ujian luar biasa. Siapa sebenarnya orang itu? Gumam Abu Nawas, gelisah. Ada sesuatu yang mengganggunya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ketika ia akhirnya keluar rumah, angin pagi terasa berbeda. Tidak panas, tidak dingin, tapi seperti menyelimuti dirinya.
Abu menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini hanya soal perasaan, ujarnya, mencoba menolak pikirannya sendiri. Namun langkahnya terasa seolah ada yang memandu, bukan atas keinginannya sepenuhnya. Sesampainya di dekat pasar, ia kembali melihat sosok pemulung itu, duduk bersandar pada tong sampah reyot, wajahnya tertutup sebagian oleh caping bambu. Abu Nawas tercekak. Untuk sesaat ia merasa ingin berbalik arah. Bukan takut, tapi karena ia merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang ia belum siap untuk menghadapinya. Pemulung itu membuka suaranya pelan. Abu Nawas, kau sudah datang. Suaranya tenang, namun mengandung sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak pernah Abu dengar dari manusia biasa. Abu merasakan bulu kuduknya berdiri. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat sebelum ia menjawab. Aku datang karena aku merasa harus. Pemulung itu tersenyum samar, senyuman yang tidak lagi terlihat seperti senyuman orang biasa. Senyuman yang memiliki makna dan kedalaman. Kemarin, ujarnya, kau pikir kau hanya membantu seorang pemulung. Lalu apakah hari ini kau siap menerima sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan? Abu menelan ludah. Kata-kata itu seperti mengetuk pintu hatinya. Apa maksudmu? Tanya Abu pelan. Pemulung itu bangkit perlahan, tapi gerakannya begitu ringan, begitu anggun, seolah dunia mengangkat tubuhnya. Tidak seperti seorang pemulung sama sekali. Abu Nawas mundur setengah langkah, matanya membelalak. Dalam hatinya ia bergumam, ini bukan orang biasa. Ini pasti bukan. Tanpa memperlihatkan identitasnya secara langsung, pemulung itu hanya berkata satu kalimat yang membuat Abu terpaku. Banyak manusia menilai dari apa yang terlihat, padahal yang terlihat hanyalah lapisan terluar, sementara kebenaran sejati berada di baliknya. Kalimat itu menghantam Abu tepat di jantungnya. Pemulung itu kemudian mengeluarkan sebuah botol kecil berisi air bening. Ini, katanya, minumlah. Abu ragu. Apakah ini aman? Pemulung itu tertawa lembut. Kalau kau takut minum air, bagaimana kau bisa minum hikmah? Abu akhirnya meminum air itu. Rasanya biasa saja, tapi efeknya luar biasa. Abu merasakan ketenangan tiba-tiba menjalar dari dadanya, naik ke kepala, turun ke seluruh tubuh. Seolah seluruh beban pikiran dan kesedihan hidupnya dicabut satu persatu. Ujianmu sudah selesai, Abu Nawas. Dan sekarang waktunya engkau menerima jawaban dari semua pertanyaanmu. Abu memandangnya lekat-lekat. Wajah pemulung itu berubah. Tidak sepenuhnya berubah bentuk, tapi tiba-tiba tampak lebih bercahaya, lebih tenang, lebih suci. Abu tersentak. Napasnya tercekak, ia jatuh berlutut tanpa sadar. Jangan sujud kepadaku, kata pemulung itu lembut. Aku hanyalah hamba Allah, sama seperti engkau. Tapi Abu tetap tak mampu mengangkat wajahnya. Air matanya jatuh perlahan. Siapa? Siapa sebenarnya engkau? Pemulung itu menatap Abu dengan mata yang seakan menembus ke dalam jiwa seseorang. Mata penuh kedalaman yang tidak dimiliki manusia biasa. Lalu ia berkata pelan. Pelan sekali, namun cukup untuk menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Aku adalah Khidir. Abu terdiam. Seluruh tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Napasnya terasa pendek. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik pakaian lusuh dan karung sampah itu tersembunyi seorang hamba mulia yang kisahnya hanya diceritakan di kalangan orang-orang pilihan. Wahai Abu Nawas, engkau selalu ingin menguji orang lain dengan kecerdikanmu. Maka hari ini engkau diuji bukan dengan kata-kata, bukan dengan debat, bukan dengan logika, tapi dengan hatimu. Abu menangis makin keras. Ia merasakan dirinya begitu kecil, begitu tak berarti. Semua keangkuhan, kepandaian, dan kelihayannya runtuh dalam sekejap, berubah menjadi butiran debu. Bangkitlah, kata Khidir dengan suara selembut angin. Ujianmu belum selesai. Kau harus mengetahui untuk apa semua ini terjadi. Abu mendongak perlahan. Matanya masih basah. Ia tahu, detik berikutnya akan menjadi bagian paling penting dalam hidupnya.
Dan itulah awal dari penjelasan yang akan mengubah seluruh pandangan Abu Nawas tentang dunia. Lalu, apa yang akan Nabi Khidir katakan? Apa maksud dari semua ujian itu? Dan bagaimana nasib Abu Nawas setelah pertemuan luar biasa ini? Abu Nawas berdiam lama di bawah pohon itu, merenungkan setiap pesan yang baru saja ia dengar. Angin sore mengusap wajahnya lembut, seolah ikut mengantarkan ketenangan yang baru saja Nabi Khidir titipkan kepadanya. Hatinya terasa ringan, namun sekaligus penuh rasa hormat dan takjub. Ia tak menyangka, seorang hamba Allah yang begitu agung menyamar sebagai pemulung hanya untuk mengajarinya makna hidup. Ia menunduk lama, mencoba merapikan napasnya yang masih berat oleh campuran haru dan rasa malu. Betapa kecilnya diriku, gumamnya lirih. Betapa sering aku merasa tahu segalanya, padahal aku bahkan tak mengerti hal-hal yang sangat sederhana. Namun justru dalam pengakuan itulah, hati Abu Nawas mulai memantulkan cahaya kejernihan. Setelah beberapa saat, ia berdiri kembali dengan pandangan yang jauh lebih jernih. Bayangan Nabi Khidir sudah tak terlihat. Entah kemana beliau pergi, tak ada yang tahu. Tapi Abu Nawas merasa, kepergian itu bukanlah kehilangan, melainkan pengingat bahwa tiap manusia punya perjalanan masing-masing, dan ia baru saja disadarkan untuk menjalaninya dengan lebih bijak. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuruni jalan desa. Setiap orang yang ia lihat, ia tatap dengan cara berbeda. Ada rasa sayang, iba, dan penghargaan yang tak pernah ia rasakan sekuat itu sebelumnya. Ia melihat seorang petani, lalu berpikir, betapa sucinya kerja kerasnya. Ia melihat pengemis, lalu berkata dalam hati, jangan-jangan ia lebih dekat kepada Allah dibanding diriku. Dan ketika ia melihat sekelompok anak kecil berlarian, ia tersenyum, menyadari bahwa kebahagiaan sesederhana tawa pun merupakan nikmat yang tak boleh diremehkan. Aroma masakan dari rumah-rumah warga mulai tercium. Abu Nawas menoleh ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ia teringat sesuatu yang membuatnya tertawa kecil. Aku tadi hendak membantu seorang pemulung. Sekarang aku justru diajari oleh yang menyamar sebagai pemulung. Dunia memang penuh kejutan, pikirnya. Saat tiba di gerbang rumahnya, istrinya keluar dengan wajah bingung. Abu Nawas, dari tadi aku menunggumu. Kenapa lama sekali? Aku khawatir ada apa-apa. Abu Nawas tersenyum hangat. Senyumnya berbeda, lebih lembut, lebih menenangkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawabnya tenang. Aku hanya belajar sesuatu hari ini. Sang istri menatapnya heran. Belajar apa? Abu Nawas menatap langit yang mulai berwarna ungu keemasan. Belajar bahwa tidak semua penolong harus memakai pakaian bagus. Tidak semua guru harus duduk di mimbar. Dan tidak semua tamu penting harus datang membawa kabar. Ia menarik napas. Kadang mereka datang membawa karung, dan kita terlalu sibuk menilai dari luarnya. Sang istri terdiam, lalu tersenyum tipis. Ia tahu suaminya sedang mengalami sesuatu yang besar. Ia tak bertanya lagi, karena ia yakin setiap makna akan keluar sendiri pada waktunya. Malam itu Abu Nawas duduk sendirian di belakang rumah. Angin malam berembus lembut, seperti ingin menyampaikan salam terakhir dari sosok yang tadi siang ia temui. Wahai hamba Allah yang mulia, bisik Abu Nawas pelan. Terima kasih untuk ilmu yang kau titipkan. Aku tak pantas, tapi aku bersyukur telah kau anggap layak untuk diajar. Kepalanya menunduk, bukan sebagai tanda lemah, tapi bentuk kerendahan hati yang baru tumbuh. Abu Nawas meraih cangkir kecil berisi air, meneguknya perlahan, lalu menutup matanya. Ada ketenangan yang menetes ke dalam dadanya, sejenis kedamaian yang hanya diberikan setelah seseorang belajar ikhlas menerima bahwa ia tidak maha tahu. Sebelum masuk ke rumah, Abu Nawas memandang langit terakhir kali. Di kejauhan, bintang-bintang berkedip, seperti isyarat pelajaran yang baru saja ia dapatkan. Ia tersenyum. Ya Allah, aku mengerti sekarang bahwa Engkau bisa mengirim guru dalam bentuk apapun, bahkan dalam wujud seorang pemurung. Dan sejak hari itu, Abu Nawas tidak pernah lagi memandang seseorang berdasarkan pakaian, jabatan, atau suara. Ia melihat hati, karena ia tahu terkadang hati yang paling bercahaya justru datang dari penampilan paling sederhana. Dengan langkah mantap, ia masuk ke rumah. Perjalanan hidupnya baru saja berubah, lebih jernih, lebih rendah hati, lebih manusiawi. Dan begitulah,
Kisah hari ketika Abu Nawas dibuat kaget oleh Nabi Khidir yang menyamar sebagai pemulung, tapi justru menjadi pelajaran paling berharga dalam hidupnya.